Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum teknologi farmasi steril kali ini dilakukan pembuatan sediaan infus. Cara kerjanya yang pertama, cara pembuatan infus dilakukan dengan sterilisasi alat terlebih dahulu. Lalu dibuat sediaan infus dengan mencampurkan semua bahan yang dilakukan pada ruangan steril. Lalu selanjutnya dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam pengemas. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu sterilisasi akhir pada sediaan, yaitu dengan cara sterilisasi filtrasi atau penyaringan. Selanjutnya, sediaan yang telah disterilisasi dilakukan kontrol kualitas atau evaluasi sediaan. Evaluasi yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis dilakukan dengan melihat secara langsung secara visual sediaan, mulai dari warna, bentuk, dan bau. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi pada kualitatif. Itu dilakukan dengan mereaksikan sediaan dengan menggunakan reagen kalium 2 tetrat yang pekat. Hasilnya akan menghasilkan endapan berwarna merah. Dengan kuantitatif itu dilakukan menggunakan spektrofotometri, yang mana dilakukan absorbansi pada larutan pada panjang gelombang 550. Uji kejernihan dilakukan dengan cara melihat sediaan di bawah sinar yang cukup dan dilihat tidak ada lagi partikulat yang melayang. Uji kebocoran dilakukan dengan cara membolak-balikkan sediaan, lalu dilihat pengurangan volumenya. Kalau ada pengurangan volume berarti terdapat kebocoran. Uji sterilitas dilakukan dengan menginokulasikan sediaan pada media agar dan diinkubasi dan dilihat hasil pertumbuhan bakterinya. Uji pirogenitas dilakukan pada 3 ekor kelinci yang diberikan sediaan dan diukur kenaikan suhunya. Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter dan dilihat hasilnya. Apabila terlalu asam diberikan NaOH dan apabila terlalu basa diberikan HCl. Data hasil pengamatan dari pembuatan infus beserta kontrol kualitasnya meliputi pertama itu uji organoleptis. Uji organoleptis ini hasil yang didapatkan pada sediaan berwarna jernih, tidak berbau, berbentuk cairan. Syaratnya berwarna jernih, tidak berbau, berbentuk cairan, sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan infus memenuhi uji organoleptis. Uji yang kedua itu adalah uji pH. Uji pH hasil yang didapatkan pada sediaan infus itu berupa 7,4. Sedangkan syarat pH infus itu 7,35 sampai dengan 7,45, sehingga sediaan dapat dikatakan memenuhi persyaratan uji pH. Uji yang selanjutnya adalah uji kualitatif. Uji kualitatif ini terbentuknya endapan merah. Syaratnya sampel ditambah dengan kalium tembaga 2 tartat akan menghasilkan endapan merah, sehingga uji kualitatif memenuhi syarat untuk sediaan. Uji selanjutnya itu adalah uji pirogenitas. Uji pirogenitas ini mencari T-respon. Suhu respon yang didapatkan itu 0,7 Celcius untuk 3 tikus. Nah, syarat yang untuk uji pirogenitas ini menyatakan bahwa tidak ada
satupun kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu lebih dari 1,2 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan infus memenuhi uji persyaratan pirogenitas. Uji yang selanjutnya itu adalah uji kejernihan. Dapatkan sediaan itu jernih, syaratnya sediaan harus jernih, tidak ada partikel yang melayang, sehingga sediaan ini dapat dikatakan memenuhi persyaratan. Uji yang selanjutnya itu adalah uji kebocoran. Dapati bahwa sediaan itu tidak bocor karena tidak terdapat rembesan air yang keluar dari wadah, sehingga dapat dikatakan sediaan infus ini juga memenuhi persyaratan. Uji yang selanjutnya ini dilakukan adalah uji kuantitatif. Uji kuantitatif didapatkan bahwa rentang sampel itu didapatkan 96,43%. Menurut Farmakope Indonesia keempat, syarat pada rentang 95-110%. Pada uji ini dinyatakan bahwa sediaan infus memenuhi persyaratan kuantitas. Nah, uji yang terakhir dilakukan adalah uji sterilitas. Tidak terdapat sama sekali mikroorganisme pada media Na dan Nb, sehingga sediaan infus memenuhi persyaratan. Praktikum teknologi farmasi steril kali ini membahas tentang pembuatan infus. Tujuan dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui perbedaan sediaan infus dengan sediaan parenteral lainnya. Kedua, agar mahasiswa mampu memahami tentang konsep tonisitas pada sediaan infus. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu memilih eksipien yang digunakan dalam pembuatan sediaan infus. Dan yang terakhir, agar mahasiswa mampu memformulasikan sediaan infus. Pada praktikum kali ini dilakukan pembuatan infus. Zat aktif yang kami pilih adalah dextrosa. Dextrosa memiliki khasiat sebagai pengatur gula yang ada pada tubuh manusia. Dextrosa ini kemudian akan dicampurkan dengan beberapa eksipien. Eksipien yang dipilih harus stabil bila dicampurkan dengan dextrosa ini, sehingga dapat membuat cairan infus yang baik untuk pasien. Setelah dilakukan pembuatan infus, perlu dilakukan uji atau evaluasi sediaan untuk mengetahui apakah sediaan yang kita buat memenuhi syarat atau tidak. Uji yang dilakukan antara lain uji pirogenitas, uji organoleptis, kualitatif, kuantitatif, keseragaman volume, uji pH, dan beberapa uji lainnya. Setelah didapatkan hasil jika sediaan memenuhi syarat, maka setelah itu barulah sediaan dapat digunakan untuk pasien. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sediaan infus sama dengan sediaan injeksi, yaitu sama-sama dimasukkan ke dalam tubuh secara intravena. Namun, sediaan injeksi merupakan sediaan parenteral dalam jumlah kecil, sedangkan infus adalah sediaan yang diinjeksikan dalam jumlah yang besar. Sediaan infus dapat dikatakan isotonis apabila keadaan osmolaritas sediaan itu hampir mendekati osmolaritas cairan tubuh atau darah. Jika pada sediaan injeksi dibutuhkan zat pengawet, namun pada sediaan infus tidak boleh menggunakan zat pengawet karena dapat dikhawatirkan dapat menyebabkan toksisitas pada sediaan.